Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 167 soal nomor 14 sampai 18. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 14. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Apabila panjang dan tinggi balok diperbesar 1,5 kali, maka tentukan perbandingan volume balok sebelum dan sesudah diperbesar. Oke, kita kerjakan ya. Di sini panjang, lebar, dan tingginya awalnya yang ini 12, 8, dan 4. Kemudian untuk panjang dan tinggi balok yang berikutnya diperbesar 1,5 kali. Jadi kita harus hitung dulu panjang dan tinggi balok yang sudah diperbesar ya. Seperti ini Dek. Nah, ini udah Kak Sari catat ya. Untuk P1, L1, T1 itu maksudnya ukuran balok yang awal, yang belum dirubah, yaitu 12 cm, 8 cm, dan 4 cm di sini. Nah, untuk P2, L2, T2 ini adalah ukuran balok yang sudah dirubah tadi. Tapi yang dirubah hanya panjang dan tingginya ya. Berarti lebarnya tetap. Berarti lebarnya ikut yang di sini, oke? 8 cm. Nah, untuk panjang dan tingginya kita hitung dulu. Nah, sekarang untuk panjang 2 ya, setelah dirubah, ini dirubahnya diperbesar 1,5 kalinya. Caranya gimana? Caranya kita tulis dulu awalnya yaitu 12. Kalau diperbesar itu berarti ditambah ya, ditambah 1,5 kali dari awalnya, dari 12. Jadi gini, 1,5 kali 12. Begini, untuk menghitungnya sama dengan 12 ditambah ini 1,5 dikali 12, enaknya 1,5 ini kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3, per 2, berarti gini, 3 per 2, kali 12. Lagi sama dengan 12 ditambah, ini boleh dibagi dulu, 12 dibagi 2 adalah 6, 3 kali 6 adalah 18. Sehingga hasilnya 12 ditambah 18 yaitu 30. Satuannya cm. Inilah P2 atau panjang balok setelah dirubah ya. Kita tuliskan di sini 30 cm. Satu lagi yang dirubah adalah tingginya. Tingginya juga diperbesar 1,5 kalinya. Mirip cara menghitungnya. Berarti T2 sama dengan awalnya kan 4 ya. 4 ditambah 1,5 dari 4. Nah, gini. Dari itu diganti menjadi kata kali. Tanda kali. Sama dengan 4 ditambah, ini seperti tadi ya, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Berarti 3 per 2 dikali 4. Ini boleh nanti 4 dibagi 2 adalah 2, sehingga hasilnya ini 4 ditambah 3 kali 2 adalah 6. Nah, 4 tambah 6 adalah 10. Satuannya cm. Kita pindahkan ya, T2-nya adalah 10 cm di sini. Oke, sekarang kita sudah punya data kedua balok ya. Baik balok yang pertama yang tidak dirubah maupun balok yang sudah dirubah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perbandingan volume balok sebelum dan sesudah. Berarti volume 1 dibanding volume 2. Gitu aja ya. Oke, kita masukkan volume 1 dibanding volume 2. Volume 1 rumusnya ya rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini panjang lebar tingginya kita menggunakan yang angka 1. Kemudian volume balok 2 sama ya, panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi di sini kita gunakan ukuran yang 2. Kita masukkan angkanya, panjang lebar tinggi yang 1 itu ini 12, 8, 4. Kita tulis ya. 12 kali 8 kali 4 per panjang lebar tinggi yang ukuran kedua yang di sini 30, 8, dan 10. Oke. 30 kali 8 kali 10. Nah, ini nanti perbandingannya. Untuk menghitungnya ini boleh kita sederhanakan dulu. Ini 8 sama 8 kan sama, coret saja. Kemudian mana lagi? Misalnya yang ini deh, 4 sama 10 nih bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2, 10 bagi 2 adalah 5. Oke, mana lagi? Di sini 2 sama 30 juga bisa. 2 dibagi 2 adalah 1, 30 bagi 2 adalah 15. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah.
bisa nih ya, 12/15 nanti bisa. Kalau mau kita tulis dulu juga boleh nih, karena sudah banyak coretannya ya. Yang atas tinggal 12 kali 1, 12 per yang bawah ada 15 kali 5, 75. Nah gitu. Ini masih bisa disederhanakan sekali lagi. Sama-sama kita bagi 3 ya. 12 dibagi 3 adalah 4, 75 dibagi 3 adalah 25. Nah, jadi ini. Maka perbandingan volume balok 1 dibanding volume balok 2 adalah 4/25. Oke, untuk cara menghitungnya sebenarnya bebas. Kalau Kak Sari pakai sistem coret-coret ya, atas dengan bawah, atas dengan bawah. Nah, tapi kalau kalian bingung, nanti boleh aja kayak gini, dikalikan dulu aja. 12 kali 8 kali 4 hasilnya berapa? Kemudian yang bawah 30 kali 8 kali 10 hasilnya berapa? Baru nanti terakhir disederhanakan. Gitu juga boleh. Intinya nanti jawabannya akan sama kok ya, 4/25. Oke, kita pindahkan di jawabannya di buku ya. Perbandingan volume balok sebelum dan sesudah diperbesar adalah 4/25 gini. Oke. Lanjut ke soal nomor 15. Nomor 15, sebuah tangki penampungan minyak tanah berbentuk prisma yang alasnya berupa belah ketupat yang panjang diagonal-diagonalnya 4 meter dan 3 meter. Tinggi tangki 2,5 meter. Pada dasar tangki terdapat keran yang dapat mengalirkan minyak tanah rata-rata 75 liter setiap menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah dari tangki itu sampai habis? Oke, di sini yang ditanyakan adalah lama waktunya. Oke, lama waktu kita singkat dengan huruf W. Nah, untuk mencari waktu, itu caranya adalah volume tangkinya ini nanti dibagi dengan debitnya ya, yaitu 75 liter per menit. 75 liter setiap menit itu sama dengan 75 liter per menit ya. Jadi volume tangkinya kita cari tahu dulu, kemudian debitnya sudah ada juga, maka waktu nanti bisa dicari. Oke, langkah pertama kita hitung dulu untuk volume tangki. Ini dia. Oke, volumenya ya. Karena tangkinya di sini berbentuk prisma dengan alasnya berupa belah ketupat, berarti nanti kita menghitung seperti ini. Luas belah ketupat dikali dengan tingginya prisma. Oke, rumus volume prisma itu begitu, yaitu luas alasnya dikali tinggi prismanya. Karena alasnya tadi berbentuk belah ketupat, berarti ya luas belah ketupat. Rumus luas belah ketupat apa? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, terus dikali dengan tinggi prismanya. Diagonal satunya ada, diagonal duanya ada dong, ini dia 4 dan 3, berarti tinggal kita masukkan ya, setengah kali 4 kali 3 kali dengan tinggi prismanya atau tinggi tangkinya, di sini 2,5. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Boleh ini 4 dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti tinggal 1 kali 2 kali 3 kali 2,5. 1 kali 2, 2. Kemudian 2 dikali 2,5 dulu deh. Enaknya gitu ya. 2 dikali 2,5 adalah 5. Baru dikali 3. 5 dikali 3 adalah 15. Satuannya, lihat. Di sini meter, meter, meter. Maka volumenya satuannya adalah meter kubik. Sekalian saja 15 meter kubik ini kita rubah ke liter. Caranya yaitu 15 dikali dengan 1000. Nah, ini satuannya liter. Jadi berapa? 15.000 liter. Inilah volume dalam tangki ya, yang berbentuk prisma dengan alasnya belah ketupat tadi, yaitu 15.000 liter minyak tanah. Nah, terus yang diketahui lagi tadi di sini debit ya, debitnya adalah 75 liter per menit. Kita tulis sekalian. Debit sama dengan 75 liter per menit. Seperti ini. Oke, ada volume, ada debit. Yang ditanya adalah waktu. Oke, waktu rumusnya adalah volume dibagi debit. Boleh menulisnya tanda bagi, boleh menulisnya per. Sama aja ya. Oke, sama dengan volumenya berapa? Ini 15.000 liter. Kita tulis 15.000 saja per
Debitnya berapa? Ini 75 liter per menit. Kita tulis 75 saja. Hasilnya sama dengan, ini kalau 150 dibagi 75 kan 2. 2 terus ada nolnya 2, berarti 200. Satuannya, ini tadi satuannya liter ya, volumenya. Debitnya satuannya juga sudah liter, berarti liter sama liter habis. Tersisalah ini menit, berarti waktunya satuannya adalah menit. Nah, kalau ditanya 200 menit itu berapa jam? Kita rubah, boleh ya. 200 menit ini sama dengan berapa jam? Kan 1 jamnya 60 menit ya, 1 jam 60 menit ya, berarti ini 200 dibagi 60. 200 dibagi 60 itu dapatnya 3 jam, masih ada lebih 20 menit. Coba kita cek ya, 3 jam, 3 dikali 60, bener ya, 180. 180 ditambah 20 menit, jadinya pas banget 200 menit. Jadi tangki tersebut akan mengeluarkan minyak tanah sampai habis dalam waktu 3 jam 20 menit. Seperti ini. Selesai. Paham ya? Ini caranya ya. Mencari volume tangkinya dulu, dirubah ke liter. Sudah. Kalau udah, debitnya pun sudah ada, tinggal mencari waktunya. Sama dengan volume dibagi debit. Ketemulah 200 menit. Nah, 200 menit dirubah ke jam, yaitu 3 jam lebih 20 menit. Selesai. Ya. Mau dijawab yang 200 menit, boleh dirubah ke dalam jam seperti ini juga lebih bagus. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 16. Nomor 16, sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 50 cm x 40 cm x 60 cm. Bak mandi itu akan diisi air dari keran dengan debit 2/3 liter per menit. Tentukan lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Oke, ini caranya mirip dengan soal nomor 15 tadi. Langkah pertama, kita hitung dulu volume bak mandi yang berbentuk balok ini. Volumenya rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 50, lebarnya 40, tingginya 60 ya. Itu kita cari dulu volumenya. Nanti kalau volume sudah ketemu, debitnya pun di sini sudah ada, maka mudah menghitung waktunya. Oke, seperti ini ya, kita tuliskan caranya. Oke, kita hitung untuk volumenya dulu. Volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya, karena dia berbentuk balok di sini. Panjangnya 50, lebarnya 40, tingginya 60. Kita masukkan 50 kali 40 kali 60. Nah, ini dihitung hasilnya adalah 5 kali 4 itu 20, 20 dikali 6 itu 120, kemudian ada nolnya 1, 2, 3. Berarti 120.000 satuannya, karena di sini cm, berarti volumenya adalah cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, sekalian aja 120.000 cm kubik ini kita rubah menjadi liter ya. Jika ingin merubah dari cm kubik ke liter, itu caranya dibagi 1000. Jadi gini, 120.000 dibagi 1000, gitu aja. Ini nanti satuannya sudah liter. Berapa hasilnya? 120 liter. Ya, gitu. Jadi volumenya adalah 120 liter. Kemudian dicatat lagi di sini, debit. Debitnya adalah 2/3 liter per menit. Oke, kita catat. Debit sama dengan 2/3 liter per menit. Nah, ini sekalian aja kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya, biar nanti menghitungnya mudah. Caranya 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8 per 3. Berarti 8/3 liter per menit. Nah, ini aja yang kita pakai ya, bentuk pecahan biasa ini. Yang ditanya tadi adalah waktunya sampai dia penuh. Nah, waktu rumusnya adalah volume dibagi debit. Jadi menulis bagi itu boleh pakai tanda begini, boleh juga pakai per kayak yang tadi. Nah, kali ini Kak Sari pakai tanda bagi biasa gini ya. Berarti sama dengan volumenya 120 liter dibagi 8/3 ya debitnya. Nah, gini. Oke, sama dengan gimana ini ngitungnya? Ini aja 120, tanda baginya dirubah menjadi tanda kali, syaratnya 8/3 kita jadikan 3/8. Seperti itu. Kalau membagi dengan pecahan tuh kayak gitu ya, boleh dijadikan kali, tetapi
pecahannya diganti, dirubah, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Nah, sekarang tinggal hitung aja. 120-nya boleh dibagi 8 dulu. 120 dibagi 8 adalah 15. Nah, sekarang tinggal 15 dikali 3. 15 kali 3 adalah 45. Satuannya, ikut satuan yang di sini nih, menit ya. Berarti kita tulis 45 menit. Selesai. Kita pindahkan jawabannya. Jadi, lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh adalah 45 menit. Ya, kalian tulis sendiri jadinya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Nomor 17, 4 kubus identik dengan panjang rusuk 1 cm disusun menjadi suatu bangun ruang dengan cara menempelkan sisi-sisinya. Temukan banyak bangun ruang berbeda yang terbentuk. Nah, maksudnya nomor 17 itu gini deh. Kubusnya itu anggap aja yang seperti di sini nih, di gambar nomor 18. Ini satu buah kubus ya. Rusuknya nih dianggap 1 cm di sini. Nah, tetapi kita hanya punya 4 buah kubus. Terus disuruh menyusun dengan menempelkan sisi-sisinya. Nanti kita menemukan berapa banyak bangun ruang yang berbeda. Ini Kak Sari bantu. Contohnya ya, bangun ruang yang pertama itu bisa disusun seperti ini. Jadi kubusnya ada 4. Nah, Kak Sari sengaja bikinnya nggak pakai penggaris ya, nggak apa-apa ya. Kayak gini, kita susun seperti ini bisa. Nah, ini susunan yang pertama. Jadi, kubusnya disusun mendatar aja, 4-4-nya. Bisa seperti ini. Atau bisa juga kayak gini nih, Dek. Ini kita bikin 3-nya berderet-deret. Kemudian yang satunya lagi di sininya. Nah, gantian ke sini. Nah, bisa juga kayak gini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ya kan, disusun seperti ini bisa. Atau disusun bentuk lain, boleh. Misalnya kayak gini. Aku bikin lagi 3 yang berderet-deret. Oke. Nah, seperti ini. Terus satunya lagi Kak Sari taruh di bawahnya sini. Boleh kan? Boleh. Nah, kurang lebihnya gini ya. Oke, nanti kalian bikin yang bagus lah ya. Pasti kalian lebih pinter lah ya gambarnya daripada Kak Sari ya. Oke, ini bisa susunan yang ketiga seperti ini. Banyak susunannya ya. Coba nanti kalian temukan sendiri. Perlu dibantu satu lagi? Boleh. Satu lagi nyusunnya kayak gini nih. Kak Sari kepikirannya seperti ini aja. 4 buah kubusnya disusun seperti ini. Nah, bisa juga kan kayak gini ya. Oke, sejauh ini Kak Sari udah bantu menemukan 4 susunan ya, bangun ruang yang terbentuk ya. 1, terus 2 kayak huruf L, terus 3 kayak huruf T, nah terus 4 yang disusun seperti ini aja. Bisa ya? Nanti kalau kalian menemukan yang lain boleh tinggal ditambahkan sendiri aja di gambar yang bagus seperti itu ya. Oke, ini dia untuk menjawab soal nomor 17 ya, bukan 18. Mohon maaf. 17. Nah, oke, ini soal nomor 17 ya. Sejauh ini Kak Sari bantunya 4 aja ya. Oke, lanjut ke soal terakhir kita, yaitu soal nomor 18. Nah, ini dia soal nomor 18. Perhatikan susunan kubus berikut ini. Ini susunan yang pertama ya, K1. Di sini susunan kedua, K2. Susunan ketiga, K3. Kemudian, banyaknya susunan kubus pada K1, K2, K3, dan seterusnya semakin bertambah dengan pola susunan seperti pada gambar di atas. Pertanyaannya yang A, berapa banyak susunan kubus pada pola berikutnya, yaitu K4. Yang B, berapa banyak susunan kubus pada K10. Oke, kita pelajari dulu polanya. Untuk K1, ini kubusnya ada berapa? Yang di pinggir-pinggirnya ada 1 ya, Dek ya. Sebanyak 4 sisi ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Terus di tengah-tengahnya ada berapa? Ada 2 kubus ya. Jadi totalnya ini ada 6.
kita tulis di sini ada 6 kubus untuk K1. Untuk K2 sekarang lihat dulu di pinggir-pinggirnya selalu ada 3 nih. 1 2 3. Ini juga 1 2 3. Belakang juga pasti 3, sebelah sini juga pasti 3. Berarti 3-nya kali berapa? Kali 4. 3 kali 4 adalah 12. Terus ditambah lagi yang tengahnya adalah 3. 12 tambah 3 15. Sekarang pola yang ketiga atau K3 kita lihat untuk pinggir-pinggirnya dulu. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Sini juga pasti 6, sebelah sana juga 6, ini juga 6. Berarti 6 kali 4 24. Terus yang tengahnya ini pasti 4 ya. 1 2 3 4. 24 ditambah 4 adalah 28. Oke, kita catat untuk polanya. Nomor 18, polanya itu yang pertamanya adalah 6, berikutnya 15, berikutnya lagi 28, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat 6 ke 15 ini loncat berapa? Loncat 9 ya, berarti ini bertambah 9. Terus 15 ke 28 itu adalah loncat 13 ya, atau bertambah 13. Nah, ini kalau kita perhatikan 9 ke 13 ini loncat berapa? Loncat 4. Nah, berarti ini nanti seterusnya juga gitu ya, bertambah 4. 13 ditambah 4 berapa? 17. Berarti setelah 28 nanti ya 28 ditambah 17 yaitu 45. Dengan kata lain, pola keempat adalah 45 atau K4-nya adalah 45. Ini yang ditanyakan K4 ya. Nah, sudah ketemu 45. Terus nanti kalau pola ke-10 atau K10 gimana Kak Sari? Masa kita harus menambahkan terus? Nah, tidak perlu seperti itu. Ini Kak Sari bantu caranya ya. Kayak gini deh. Kita tentukan dulu rumus untuk KN. Nanti kalau kita sudah menemukan rumus KN ini, mau menghitung K4 gampang, mau menghitung K10 juga gampang. Nah, untuk menghitung rumus KN atau menentukan rumus KN, kita catat dulu datanya. Ini 6 ini kita anggap sebagai A, jadi A-nya 6. Kemudian positif 9 ini kita jadikan B, B-nya adalah 9. Kemudian positif 4 ini kita jadikan C, C-nya adalah positif 4 ya, atau 4 saja. Nah, rumus KN itu seperti ini dek, kalau dia berjenjang ya. Jadi ini deret aritmatika tapi yang tingkat 2 berjenjang. Kalian pelajari lagi ya untuk masalah deret aritmatika ini. Kak Sari ingatkan, rumus KN itu kayak gini. KN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B ditambah C dikali N kurangi 1 kali N kurangi 2 bagi 2. Nah loh, sepanjang ini rumusnya. Tapi nanti jadi sederhana kok, tenang aja. Kita masukkan angka-angkanya. A-nya adalah 6 ditambah buka kurung N dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 9 ditambah C. C-nya adalah 4 dikali N kurangi 1 kali N kurangi 2 dibagi 2. Oke, sekarang kita buka kurungnya untuk yang di sini ya, N kurangi 1 kali 9. Berarti ini sama dengan 6-nya boleh ditulis dulu, ditambah N kali 9 adalah 9N, negatif 1 kali 9 adalah negatif 9. Oke, ditambah. Nah, ini 4-nya boleh dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti menulisnya gini, 2 dikali N kurangi 1 kali N kurangi 2. Sudah tidak ada pernya lagi. Kemudian ini sama dengan, ini 6 ditambah 9N dikurangi 9. Ini bisa kita sederhanakan. 9N-nya tulis dulu. Nah, 6 dikurangi 9 adalah negatif 3. Jadi gini, 9N kurangi 3. Yang sebelah sini juga boleh kita buka ya. Ini 2 dikalikan aja dengan N-1. 2 dikali N adalah 2N. 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Ini dikurung lagi karena nanti harus dikalikan dengan N kurangi 2. Oke, berarti sekarang tugas kita mengalihkan yang di sini ya. 9N kurangi 3-nya tetap. Oke, ditambah 2N kali N dulu. Ini caranya begini. 2N kali N, terus nanti 2N kali negatif 2. Oke, 2N kali N adalah 2N kuadrat. Kemudian 2N kali negatif 2, jadinya negatif 4N. Nah, sekarang
negatif 2 dikali N, baru nanti negatif 2 dikali negatif 2 lagi. Oke, negatif 2 dikali N adalah negatif 2N, negatif 2 dikali negatif 2 adalah positif 4. Sama dengan, ini kita sederhanakan. Yang 2N pangkat 2 sendirian, berarti kita tulis dulu. Nah, ini 9N ada teman-temannya, yaitu negatif 4N sama negatif 2N. Kan sama-sama punya variabel N. Ini boleh digabung. Jadi 9N kurangi 4N kurangi lagi 2N. 9 kurangi 4, 5. 5 kurangi 2, 3. Berarti 3N ya, atau positif 3N. Oke, 9N dikurangi 4N kurangi 2N adalah 3N. Nah, sekarang ini negatif 3 ditambah 4 adalah positif 1. Nah, maka inilah rumus KN. KN sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Coba kita buktikan dulu untuk menghitung K4. Tadi dari hitung-hitungan sini kita sudah menebak K4-nya adalah 45 kubus. Coba apakah betul ya? Kita gunakan rumus KN di sini. Berarti K4 sama dengan, nih, N-nya semuanya diganti angka 4. Berarti 2 kali N ini kan ganti 4 kuadrat seperti ini. Terus ditambah 3 juga dikali 4. Terus ditambah 1. Sama dengan 2 dikali 4 kuadrat adalah 16, ditambah 3 kali 4 adalah 12, terus ditambah 1. Sama dengan 2 kali 16, 32, ditambah 12, ditambah 1. Sama dengan 32 ditambah 12 itu 44, 44 ditambah 1, 45. Nah, sama nggak dengan jawaban kita? Alhamdulillah sama ya. Berarti benar ini, rumus umum kita ini benar. Nah, sekarang K4 sudah terjawab, bisa kita pindah jawabannya. Ini untuk yang A, K4 sama dengan 45 kubus. Nah, sekarang untuk yang B, K10, mudah saja. Kalau kita sudah ketemu rumus umum KN-nya ini, K10 langsung bisa kita hitung. Seperti ini tadi langkahnya. Kita ganti N-nya dengan angka 10. Nih ya. KN sama dengan, ini kita tulis dulu, 2N kuadrat tambah 3N tambah 1. Oke, sekarang kita ganti dengan K10 ya. Berarti K10 sama dengan 2 kali 10 kuadrat gitu, ditambah 3 kali 10 ditambah 1 sama dengan 2 kali 100 ya, ditambah 3 kali 10, 30 ditambah 1. 2 kali 100 adalah 200 ditambah 30 ditambah 1. Hasil akhirnya adalah 231 kubus. Jadi ini untuk pola ke-10 atau K10 terdapat 231 kubus. Kita pindahkan. K10 sama dengan 231 kubus. Selesai. Gimana? Bisa ya untuk menentukan rumus umumnya? Ini babnya tentang pola. Kalian kemarin sudah pernah mempelajari ini. Coba diingat-ingat lagi ya. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan ke Kak Sari boleh ya. Tanya aja di kolom komentar, nanti ku bantu jawab. Tetapi kalau mau bertanyanya di grup juga boleh. Untuk yang sudah bergabung silahkan ya. Udah tahu caranya ya. Bagi yang belum, ini chat aja di 081 456 10 9870. Nanti grupnya itu ada dua macam, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nanti kalian pilih sendiri aja mau digabungkan ke grup yang mana. Oke, Kak Sari tunggu. Nah, sekarang waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.